Imam Al-Ghazali mengajarkan, berdoa itu supaya cepat sampai. Berdoa itu supaya cepat diijabah Allah. Caranya, satu, berdoa usahakan dalam keadaan suci. Berdoa usahakan dalam keadaan bersih dan suci. Berdoa jangan sampai kita dalam keadaan kotor. Boleh enggak kita berdoa dalam keadaan bernajis? Boleh, tapi doanya sampainya lama. Boleh enggak kita berdoa tidak dalam keadaan suci? Boleh, tapi doanya lama baru sampai. Nah, jadi kalau mau berdoa, ibu harus suci dulu. Bagaimana cara mensucikan diri? Kalau najis kecil, hadas kecil, maka cukup membersihkannya dengan wudhu. Kalau hadas besar, membersihkannya dengan cara mandi junub. Nah, ibu-ibu, Pak, mana itu najis hadas kecil? Mana hadas kecil? Tahu hadas kecil? Tahu? Satu, tarattu, kentut, buang air, buang angin. Nah, itu cara membersihkannya apa? Wudu. Bagaimana kalau sedikit Ustaz? Tidak habis? Tahan sedikit Ustaz, tidak habis kentutku. Batal, tetap batal. Bagaimana cara membersihkan kembali? Dengan wudu. Yang kedua, hadas kecil apalagi? Kencing. Nah, ini yang banyak dilanggar bapak-bapak. Kencing. Kencing. Yang selalu saya istilahkan kencing berdiri. Ini biasanya di proyek banyak. Kencing berdiri. Dia buka saja. Cari pohon besar. Taruh tengok kiri kanan. Masih ada 1-2 tetes. Nah, datik saja. Bukan date, memang yang ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Ini biasa yang sering kencing berdiri ini laki-laki. Atau ada ibu juga kencing berdiri. Bagaimana itu kalau ibu-ibu kencing berdiri, kebanjiran. Nah, kalau kita di proyek, misal kencing, tidak dapat air, maka kita mengambil daun. Ambil daun 3 lembar. Kalau kita misalnya di proyek di hutan, tidak dapat air, maka boleh pakai daun. Caranya, ambil daun pertama, 3 lembar. Daun pertama gosok ke bawah, begini. Ambil lagi daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Bukan gosok begini. Tambah kotor. Cuma sebelum dipakai periksa baik-baik. Siapa tahu ada cambulu-bulunya. Masih segitu Pak. Ya, nah itu ya. Tapi dengar, itu tadi di proyek, tiba-tiba pulang ke rumah dapat air, maka tetap wajib dicuci. Kalau dapat air, kalau tidak dapat air, masuk waktu sholat, sudah tidak harus dicuci, tinggal tayamum selesai. Tapi kalau dapat air, tetap wajib dicuci. Nah, sudah. Bagaimana? Itu tadi kentut, air kecil, kencing. Air besar. Nah, air besar toilet. Biasa di mana? Nah, biasa juga ada di hutan. Kalau di hutan bagaimana cara membersihkannya? Seperti tadi pakai daun. Pakai daun. Tapi sekarang alhamdulillah ada pengganti daun. Apa? Tisu. Tisu basah. Alhamdulillah sudah ada. Nah, itu juga kalau di masjid, hati-hati juga. Tidak semua itu toilet bagus tempat kencingnya. Bahkan ada pernah saya korbannya, saya jadi korban. Saya kira ada air. Saya langsung buang air besar saja. Selesai, saya putar keran. Mati nih. Tidak ada keluar air. Mau keluar. Sudah ada kotoran di pantat. Mau cuci. Tidak ada air. Enak sesa Pak. Terpaksa pakai jalan seperti film kartun. Nah, bagaimana? Kalau sudah dapat kotoran seperti itu, bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara wudhu. Nah, itu hadas kecil. Kalau hadas besar, bagaimana membersihkannya hadas besar? Hadas besar itu apa? Ibu-ibu, haid, hadas besar, nifas, selesai melahirkan. Bapak-bapak, apa? Berhubungan suami istri, ibu juga. Itu bapak-bapak. Kalau adik-adik remaja, apa? Mimpi basah.
Itu mimpi basah. Ada juga tidak mimpi. Apa itu? Kreatif sendiri. Itu cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya adalah mandi junub. Cara apa, Dek? Apa? Mandi junub. Bu, pernah saya ceramah, ada ibu-ibu bertanya, Ustadz, bagaimana caranya mandi junub? Saya tanya, kayaknya ini Bu, share perasaan saya. Kayaknya nih Bu sudah ada suaminya. Maka saya tanya, Bu, sudah punya anak? Dia bilang, Alhamdulillah Ustaz, 3 anakku. Baik. 3 anaknya tidak tahu mandi junub. Ya saya tanya dalam hati, mandi apa ini Ibu selama ini? Coba, berapa kali itu pergaulan itu kalau 3 anak? Tak pernah mandi junub, tidak tahu. Nah, bagaimana cara mandi junub? Wudhu dulu. Mak jenek kiolo. Seperti biasanya, wudhu. Nah, cuma terakhir jangan basuh kaki. Ya, sampai di telinga saja. Selesai itu masuk kamar mandi. Kalau punya kamar mandi. Kalau tidak punya kamar mandi, ya sudah pasrah saja. Biasa cemplung saja di sungai. Langsung turun saja ke sungai, selesai.